Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Wiradeta Diwantio Hiningtyas di podcast sukses bersama YBHK. Di podcast episode ke-59 ini, kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, diambil dari core value YBHK, yaitu tangguhan dan inovasi. Nah, di sini kita sudah ada nih narasumbernya. Halo Kak, Halo. boleh perkenalan diri dulu? Kenalkan, nama saya Frans Wijaya. Saya alumni dari SMP Tarsisius II angkatan tahun 2005. Aku langsung nanya aja nih ya Kak. Boleh. Nah, selama sekolah di SMP Tarsisius 2 nih, ada nggak sih Kak pengalaman seru, pengalaman yang happy yang Kakak rasakan di SMP Tarsisius 2? Di Tarsisius II ya, tahun 2005 itu pengalaman serunya sih banyak banget ya. Mulai dari temennya tiba-tiba di Tarsisius itu kok jadi banyak kerja kelasnya sampai terbagi beberapa kelas kan, muridnya juga banyak banget. Jadi serunya dapat temen banyak itu menyenangkan sih. Jadi karena temannya banyak, jadi kayak yang wow gitu ya Kak. Bener. Terus ada yang lain nggak ya Kak dari selain temennya atau? Dari pertama sih dari teman ya, utama dari teman. Terus udah gitu guru-gurunya asik-asik. Dalam kata asik itu misalkan kita kan saya pindahan dari sekolah lain, masuk ke situ. Terus kayaknya zaman anak SMP pindah dengan suasana baru, pasti masih kaget kan dengan suasana lingkungan baru itu. Dan gurunya yang, oh kamu dari sekolah mana ininya, welcome banget lah. Iya, welcome. Selamat bergabung di sekolah ini, enjoy aja, nikmatin aja, itu sih yang. Terus tentang situasi sekolah nih, kan kakak kan katanya 2005 kan SMP. Nah sekarang sudah 2020 nih. Ada gak sih Kak yang beda dari Tarsisius 2? Khususnya di SMP-nya ada gak yang beda? Itu 2005, terakhir aku itu ke Tarsi itu 2008 ya. 2008 sekarang 2022. Pas baru masuk kelas itu, baru masuk sekolah itu kayaknya, wah ini sekolah jadi keren banget, jadi warna-warni. Terus udah gitu pas baru saya sampai, kebetulan kan sama temannya tadi dianterin itu, saya bilang saya mau jalan-jalan dulu keliling di bawah. WC-nya kok jadi keren. Terus udah gitu nih ruangan-ruangannya jadi AC semua gitu. Tadinya ya kayak nggak ada AC, terus udah gitu ruangannya masih biasa-biasa. Pokoknya sekarang jadi berwarna-warni lah. Jadi keren sih. Jadi lebih keren ya Iya. Kak. Terus ada gak sih Kak kayak hal-hal yang dikangenin dari pada saat Kakak SMP dulu? SMP yang dikangenin, pertama kantin. Oh kantin. Karena gak pandemi guys, pandemi. jadi ada kantin. Jadi apa nih Kak yang dikangenin dari kantinnya? Dulu zaman 2008 nasi Bali. Nasi Bali, berarti ada nasi Bali yang dikotakan gitu, nasi Bali. Terus udah gitu kayak lumpia-lumpia gitu. Terus nasi gulai, terus ada bakso. Ya keren sih, di Tarsisius itu zaman saya dulu ya, keren. Kantinnya banyak di dalam sekolah. Kalau dulu sekolah saya yang sebelum-sebelumnya, itu kita harus keluar sekolah, terus udah gitu kita jajan di kaki lima yang gerobak-gerobakan gitu. Nah kalau zaman sekarang kan pasti orang tua yang bilang, aduh jangan jajan sembarangan deh, makan jaga kesehatan dan lain-lain. Tapi pas lagi di Tarsi ini kantinnya itu bersih gitu, jadi kayak rumahan banget. Terus kayaknya kita lebih yakin gitu makan di dalam sekolah begitu, nggak dari kaki lima yang bukan bukan berarti kaki lima semuanya nggak bagus ya. Gitu. Tapi lebih kalau di sekolah kan lebih terjamin lah kebersihannya gitu. Lah gitu. Berarti udah kayak food court ya Kak dulu? Kantinnya ada di bawah di dekat lapangan basket 2, di bawah tangga 1, di atas 1, berarti 4. Wow, udah kayak food court guys. Sedangkan sekarang kan kita pandemi, jadi mau gak mau harus membawa makanan dari rumah karena kan kantinnya belum buka. Gitu. Lanjut nih Kak, ada gak sih nilai-nilai positif yang Tarsisius 2 kasih dan masih teringat sampai sekarang? Atau bahkan gara-gara sekolah di Tarsi 2
sekarang aku jadi begini gitu? Oh Ada gitu. nggak? Banyak sih. Lebih ke arah motivasi dari guru sih ya. Jadi aku ini bukannya orang yang kutu buku banget, terus bukan orang yang suka belajar banget gitu kan. Jadi aku ada malesnya, ada nakalnya gitu kan. Cuman dulu saking malesnya itu sampai orang tua males ngambilin rapor. Zaman Zaman dulu. zaman dulu. Jadi kalau sekarang kan ada ojek online. Kalau zaman dulu itu mah udah dulu masih catur bulan. Belum semester. Catur bulan itu Catur bulan berarti per berapa Kak? 8 bulan atau per? Kan 1 tahun berarti 3 bulan. Oh, per 3 bulan. Iya. Oh ya. Dulu catur bulan 1, catur bulan 2, catur bulan 3. Nah, baru jadi semester. Nah, tiap ambil rapot catur bulan apa semester, orang tua bilang, "Mah, Pak, ambilin rapot dong." Dia bilang, "Oh, ya udah nanti. Ada yang wakilin." Terus dipanggilnya tukang ojek. Tukang ojek, "Tolong ambilin rapot ya, nanti bilang wali orang tuanya lagi keluar kota aja." Iya, ambil. Terus saya sekali nanya sama orang tua, "Kenapa sih males ngambilin rapot?" "Kamu ini benar-benar kalau mami papi ambilin rapot itu nanti malu, Mami. Karena kamu itu nilainya banyak yang merah, karena kamu suka nggak masuk kan, suka nggak ngikutin kan pelajaran gitu." Nah, terus ada suatu hari pas udah mulai kelas 3 lah ya, udah mulai menjelang mau Ujian nasional, terus dengar-dengar, lihat-lihat, baca-baca gitu, ada banyak anak yang nggak lulus, banyak ini. Terus saya bilang, "Aduh, orang tua udah biayain sekolah, terus saya kok begini." Nah, guru ada yang bilang, "Fran, kamu ini tolong dipelajarin sekolahnya, jangan bikin malu orang tua dan lain-lain." Akhirnya saya dengan gitu, guru kok motivasinya kenceng banget kan. "Tolong ya Fran, saya berharap kamu semua, anak-anakku semua bisa lulus," gitu kan. Wah, motivasinya sampai begini. Akhirnya saya belajar tuh kelas 3. Belajar serius, jarang banget bolos. Dari juru kunci lah di bawah. Tiba-tiba bisa ranking 9. Wow, keren. Ranking 9 dari 3. Waktu itu muridnya 34 apa 35. Wow, banyak juga ya. Iya, lumayan juga berarti saya orangnya ya. Ya Gitu. sebenarnya kan pintar. Menurut saya nggak ada orang bodoh sih di ini. Iya, betul. Cuman mau apa tidaknya aja orang belajar sih. Dan dengan tambahan motivasi dari guru, Kak Frans bisa langsung sadar nih bahwa memang harus belajar gitu ya Kak, supaya lulus gitu. And then ada gak sih Kak tantangan-tantangan yang dihadapin selama Kakak sekolah di Tarsisius 2? Tantangannya sih, tantangan dalam gimana ya? Kayak apakah ada guru yang gak enak jadi malas belajar, atau gara-gara suka main game jadi bolos main game terus gitu. Kalau di SMP seru sih karena proses belajarnya kan nggak terlalu ditekan banget gitu. Jadi dibawa enjoy aja. Gurunya juga, "Nih anak kok bisa kok sebenarnya. Mungkin nih anak sebenarnya bisa. Cuman diarahinnya aja yang gimana gitu kan." Dan kebetulan tanpa tekanan ya dibawa enjoy, dari lingkungan temen-temennya juga di sekitar sekolah ini bagus sih. Gitu. Berarti gak ada tantangannya guys. Karena Kak Frans enjoy aja sekolah di Tarsisius 2 ya Kak. Gitu. Apa yang dipikirin anak sekolah kan santai, pokoknya enjoy aja gitu. Yang penting masuk kelas mengikuti pelajaran gitu kan. Pelajaran. Nah, kita udah bahas tentang zaman Kak Frans di sekolah nih, itu which is udah beberapa tahun yang lalu, ya kan? 20-an lah. Wow, 20 tahun yang lalu guys gitu. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tentang kehidupan Kak Frans zaman sekarang nih. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang Kak Frans sih kerjanya di bidang apa sih Kak? Saya kerjanya di bidang bisnis online ya. Ya, bisnis online. Spesifiknya? Spesifiknya aku ada di peralatan elektronik sama peralatan rumah tangga. Kalau misalkan barang-barangnya itu jenisnya banyak banget lah. Ada sekitar 1.800 jenis barang yang saya jual. Wow, gitu. ribuan. Ribuan. Terus kok bisa
memutuskan untuk bekerja di bidang itu? Ada itu nggak Kak? Ada triggernya nggak zaman dulu? Ada triggernya, ada. Boleh ceritain? Jadi zaman dulu itu bisnis online itu dikenal tabu. Gimana sih orang bisnis online gitu kan? Terus kalau misalkan orang belanja itu ya namanya datang, terus lihat barang, kirim gitu. Nah, bisnis online itu kenapa masuknya juga nggak sengaja. Intinya saya pengen gini loh, barang kita gimana bisa sampai keluar kota ya dengan cara online kan. Online-nya itu gimana ya caranya ya? Karena kan pada zaman dulu kan online zaman dulu kan nggak masih ada. kayak orang-orang kan kayak Masih, aduh online barang gue datang nggak ya nah, gitu ya. Jadi belajarnya itu karena saya anaknya iseng, jadi saya bikin buzzer. Oh buzzer. Boleh sekarang. dijelasin dulu nggak Kak? Buzzer itu apa sih sebenarnya? Buzzer itu kayak yang pembawa berita lah. Pembawa berita. Jadi dulu kan saya sempat jual apa ya, spare part handphone. Jadi zaman dulu itu masih Nokia, masih BlackBerry yang pakai trackball, masih pakai trackpad. Orang itu kan suka scroll. Kalau zaman sekarang kan scrollnya di swipe. Iya. Zaman dulu masih scroll pakai bola-bola gitu, suka rusak gitu kan. Terus mereka punya keluh kesah. Nah, saya itu sebagai orang penyelamat mereka bikin berita. Oh, cara benerinnya begini, sampai saya bikinin video tutorial, masih yang manual banget. Bikinin, ini begini loh cara benerinnya, gini. Terus kalau misalkan masih belum bisa, ganti. Nah, gantinya kemana? Saya saranin ke toko langganan saya aja nih yang ini. Padahal itu toko saya juga gitu. Jadi sambil menyelam minum air ya Kak. Jadi kalau dulu kita langsung direct marketing, orang itu nggak percaya. Karena apa? Lu siapa gitu. Kalau sekarang, kalau cara dengan buzzer, oh gue percaya orang ini kok. Orang ini nggak jualan kok, cuma dia rekomendasiin gitu loh. Padahal secara nggak langsung dia merekomendasikan tokonya dirinya sendiri gitu. Entah itu teknik dari mana, mungkin dari pergaulan, lingkungan dan lain-lain, tiba-tiba kepikiran cara itu gitu loh. Langsung ada gitu ya Kak caranya. Nah, pasti kan jadi buzzer di tahun itu, pada tahun itu kan pasti kan banyak sekali tantangan yang Kakak alamin kan. Boleh gak sih Kak ceritain beberapa tantangan yang Kakak alamin? Bisa sampai membuat orang tuh percaya, oh yaudah deh gue belanja online aja deh gitu. Oh betul. Zaman dulu tantangannya ya. Tantangannya kebetulan orang tuaku kan juga berbisnis di toko gitu. Dari dia punya beberapa cabang di Jakarta. Ya mereka menganggap kamu itu apa sih bisnis online? Online itu apa sih? Kamu sehari jualnya berapa sih? Gitu. Dan gimana cara menguntungkannya kan? Ya saya meyakinkan kalau misalkan zaman dulu kita kalau buka restoran atau buka toko gitu di Jakarta itu, misalkan dia buka di daerah sekitar Tasisius 2, paling pelanggannya itu ya sekitar Batusari, Rawabelong atau Palmera, jauh-jauh ya Tanjung Duren gitu. Berarti sekitaran daerah situlah. Nah, kalau jualan online itu saya sukanya, posisi saya sekarang di daerah sini, tapi barang saya bisa sampai menyebar ke seluruh Indonesia gitu kan. Itu rada rasa bangganya. Jadi untung nomor 2. Waktu itu yang penting barangnya kesebar dulu aja gitu ya Kak. Untung nomor 2. Yang penting rasa bangga. Oh, saya pernah loh ngirim ke daerah ini. Saya pernah loh ngirim ke daerah ini. Jadi prinsipnya awalnya cuman gitu. Cuman yang penting barang saya kemana-mana gitu. Untung nomor 2. Terus lama-lama seru ya. Udah mulai terkenal kan. Zaman dulu di forum-forum gitu. Toko ini lumayan nih pelanggannya. Dulu kumpulin resi-resi pengiriman ekspedisi. Gitu kan. Udah ngumpulin makin banyak. Kok untungnya makin hari makin lumayan ya. Jadi dari nggak ada niat sama sekali, kok makin lumayan. Makin saya seriusin gitu dari nggak punya tim, kita bangun tim, bangun relasi dengan supplier, dengan vendor. Mereka bilang, lu dagangnya di mana sih? Tokonya nggak ada loh. Karena kan secara fisiknya nggak ada. Secara fisiknya nggak ada. Karena aku mulainya juga dari rumah. Terus udah gitu punya tim, rumah nggak muat. Akhirnya aku sewa toko.
sewa toko mulai berjalan setahun lah. Tiba-tiba aku terkenal lah di aksesoris itu. Terus aku merasa tertantang. Barangnya kayaknya ini aja nih, nggak seru nih. Ini kayaknya udah aku kuasain di dunia online. Aku mulai masuk ke barang-barang lain. Jadi kayak sekarang itu tokoku kayak palu gada. Nah, palu gede itu apa lo mau Mau gue gue ada. ada. Jadi mau apa? Mau apapun nih, mau barang yang bahkan mungkin kalian pikir nggak ada di tokonya Betul. Kakak Frans. Jadi lagi Gitu. hits apa kita ikut, lagi hits apa. Nah, jadi kita kumpulin reseller, bikin kolamnya reseller, terus kumpulin pedagang-pedagang gitu. Jadi apa yang mereka mau kita cariin untuk distribusi dan kita jual online juga gitu. Jadi sekarang bisnisnya itu di grosir, reseller, dropshipper. Dropshipper itu mungkin zaman sekarang ya, di dunia online itu mungkin yang belum tahu dagang online itu, dropshipper itu dia kayak gini Kak. Orang yang mau berusaha cuman nggak usah stok barang. Jadi mereka mau jual misalkan ini mic. Mic ini saya jual terus udah gitu atas nama brand saya. Kalau dropshipper itu mereka ngiklanin mic ini. Mereka iklanin mic ini entah di sosmed, entah di mana. Nanti kalau ada yang pesen dari mereka, dia kirim orderan ke kita kirim pengirimnya atas nama mereka. Jadi berjualan tanpa stok barang gitu. Yang penting si dropshippernya ini punya marketnya dulu Punya gitu marketnya ya. dulu. Nanti gitu. kalau sudah punya market baru pesen barangnya ke kakak. Betul. Gitu. Jadi saya bikin lahannya. Kalau yang toko-toko besar kan dia bilang, pengirimnya harus saya. Kalau ini nggak bisa. Kalau saya justru bergabung dengan mereka semua. Saya orang di balik panggung mereka. Jadi reseller-reseller yang besar, kita yang kerja di bawah tanpa besar. Kerjanya di balik layar gitu ya. Nah, bekerja sama dengan banyak orang kan pasti susah nih Kak. Bener. Ya kan? Ada gak sih Kak tantangan yang paling diinget gitu? Kayak mungkin orang yang gak jadi beli, udah terlanjur kita pesenin gitu-gitu. Kalau nggak jadi beli itu sering ya. Oh ya? Sering. Jadi kalau zaman dulu itu exit point-nya banyak Kak. Jadi exit point-nya ini, Kak ada barang ini nggak? Ada barang ini nggak? Ada. Oh totalin ya, saya totalin. Sekian. Dengan habis kita totalin ini nanti kakaknya pembelinya ngomong, oke, nanti saya tanya kakak saya dulu ya. Nanti saya tanya suami saya dulu ya. Saya tanya istri saya dulu ya. Exit point-nya ada. Nah, di 2013 mulai masuk beberapa marketplace. Marketplace itu ya kita terbantu juga sih. Terbantu jadi kita ngiklanin barang kita di marketplace atau di sosial media. Mereka lihat, mereka klik, mereka beli. Kalau zaman dulu harus direct, harus kita bales. Oh iya. Jadi dulu aku masih dulu bawa motor ya. Bawa motor itu handphone masih BlackBerry yang masih tulisannya QWERTY itu. Tangan kanan megang gas, tangan kiri pegang keyboard, nyetir sambil ngelihat sambil ngetik. Jadi aku bisa multitasking ya. Bisa lihat. Jadi kalau orang nanya, "Kak, barangnya ready?" Oh, saya lihat, oh ketik ready gampang, READ. Oh, gitu keren. Udah. Terus udah gitu kalau kirim kan dulu tinggal tekan tengahnya, Enter, enternya di tengah. Udah, kirim. Zaman gitu. Dulu. Terus ada pernah nggak Kak kesulitan dalam pengiriman barangnya? Kayak dulu kan, kalau sekarang kan sudah ada kayak beberapa JNE, JNT gitu kan. Kalau zaman dulu kan mungkin belum ada kan Kak? Zaman dulu itu ekspedisi terkenal baru zamannya Pos. Oh iya, Pos Indonesia. Tiki sama JNE. Oh gitu. Gitu. JNT itu di 2000, kalau nggak salah ya 2010. Si Cepat itu 2011. JNT kalau nggak salah 2017. Si Cepat itu sekitar 2017-2018. Maaf ya kalau salah ya. Cuman saya kerjasamanya mungkin di tahun segitu. Gitu. Nah 2009 itu masih tabu lah. Mulai 2013 masuk beberapa marketplace, kita udah enak Kak. Orang nanya, kita cuma jawab, mau beli mau enggak, kita tidur itu
terbantu banget sama marketplace. Hmm. Jadi kita bangun, orang malam-malam bisa scroll, bisa lihat-lihat toko kita jual apa dengan harga yang jelas tanpa ini. Mereka klik beli, pagi-pagi kita bangun lihat orderan. Tinggal di packing, tinggal dikirim Tinggal gitu. di packing, tinggal dikirim. Nah, terus udah gitu dengan teknik marketing yang banyak-banyak ini kan kita belajar dari para pelanggan kita kan. Maunya kayak gimana sih, dengan harga gimana sih. Nah, jadi semuanya bukan kita yang ini, kita harus mendengarkan orang sih. Nah, akhirnya dengan seiring sejalan, zaman dulu itu tahun 2016 itu dengan online shop yang masih online dalam kata kutip masih apa sih gitu kan. Masih orang-orang pada belum tahu gitu Apa ya. sih dengan online? Aku udah ke JNE itu sehari kirim udah ribuan paket. Wow. Ribuan paket dan JNE ini juga bingung. Kamu perusahaan apa? Bisa karena bisa mengirim Karena zaman segitu dulu ya? itu ya. Zaman dulu itu kalau 2016 pengiriman yang banyak itu pertama dokumen. Dokumen terus udah gitu perusahaan-perusahaan besar lah yang untuk bisnis to bisnis gitu kan. Saya jualan barang tapi kok sampai gini kamu main apa sih? Main online. Iya saya tahu online. Biasa online itu biasanya nggak segini gitu kan. Oh ya pokoknya saya online aja pokoknya. Dia nggak tahu yang gerakin itu bukan saya karena semua orang jualan yang saya yang kerjain. Iya gitu. Wow, berarti tantangannya tuh banyak sekali apalagi kan dengan bekerja sama dengan orang banyak, ada banyak sekali kepala yang harus harus disamakan istilahnya. Visi misinya beda-beda semua. Benar-benar. Itu tantangannya, tapi hebat loh Kak masih bisa sampai sekarang. Jadi kan punya gitu. Problem solving yang bagus gitu kan. Nah, terus kalau ada tantangan pasti punya pengalaman nih. Pengalaman. Ya kan? Nah, pengalaman apa sih Kak yang paling menarik dengan pekerjaan Kakak ini? Pengalaman yang paling menarik. Yang paling menarik ini karena berurusan dengan banyak orang ya. Jadi mereka ada yang pekerjaannya bukan di bidang ini, bukan di bidang ini. Jadi kita jadi sering sosialisasi kan sama mereka. Jadi pengetahuan kita dari kita nggak tahu nih. Dia ini tadinya spesialis bengkel. Kita ngobrol sama orang bengkel. Jadi nambah pengalaman. Ini melayani perbengkelan ini kayak gimana. Terus ada yang dari guru, ada yang dosen, ada yang apa. Jadi namanya dropshipper ini kerjanya macam-macam. Ya macam-macam. Kita banyak belajar pengalaman dari mereka yang ngajarin kita. Karena kita ini jangan meninggi di depan orang lain. Jadi kita harus memposisikan diri kita serendah-rendahnya dibanding mereka. Maka mereka bakal ajarin kita banyak hal. Itu pengalaman gitu. Menariknya banyak belajar dari senior atau dari reseller atau dropshipper saya sih yang keren-keren itu keren-keren ini. Jadi pengalaman itu gak melulu tentang untung yang banyak, gak melulu tentang uang. Tapi dengan pengalaman kayak seperti belajar hal baru. Yang ini Kak Frans awalnya cuma jualan online doang nih. Tapi karena dengan banyak orang yang bekerja sama dengan dia, Kak Frans jadi tahu kalau kerja di bengkel tuh gimana sih, apa barang-barang yang ada di bengkel. Betul. Gitu. Jadi mereka kalau lihat kita hebat, pasti mereka takut. Aduh, jangan-jangan nanti gue diapa-apain ya sama dia nih gitu kan. Jadi ada curiga-curiga. Cuman kalau kitanya kerjanya natural, gimana? Nih si ini orangnya asik nih, dia bakal rekomendasiin temennya ntar bakal rekomendasiin teman-temannya lain lagi. Dan di dunia kita kan jual beli, kita beli sama orang, jual ke orang gitu kan. Nah kita jual ke orang, dia rekomendasiin. Kita pas lagi beli dengan distributor, supplier atau importir lainnya itu, mereka juga bakal rekomendasiin kita. Kesini aja nih, orangnya enak nih, pelanggannya banyak nih gini-gini. Jadi mereka berusaha ngumpulin ke satu pintu, kita nyebarin ke banyak pintu lagi. Gitu sih Kak. Iya, jadi harus punya relasi yang kuat, harus bekerja dengan sepenuh hati supaya kita nih punya value sendiri lah untuk dijual, istilahnya value sendiri untuk dijual ke orang-orang gitu ya Kak. Gitu. And then
ada nggak sih Kak peluang pekerjaan ini tuh berpeluang nggak sih Kak untuk semisal 5-10 tahun ke depan? 5-10 tahun ke depan sih pasti ya. Karena di bisnis online ini kita tahu untuk di era yang sekarang ya, muncul beberapa TikTokers, beberapa selebgram, beberapa ini. Dulu dia apa sih? Gitu. Dengan sekarang dengan perkembangan zaman sosial media sekarang ya. Sosial media mereka bisa bereksplorasi mau di bidang apapun. Mau di jasa, mau di apa. Yang penting lu suka, munculinlah di sosial media gitu loh. Kebetulan saya kan orangnya maunya di balik layar, jadi sosial media saya silent banget. Biar mereka-mereka yang terkenal, saya ada di balik mereka aja. Nah kalau mau jalanin kayak saya ya mungkin harus lebih lama banget gitu. Tapi kalau sekarang semua orang bisa jualan dengan tanpa modal, bisa dengan dropship tanpa modal. Nanti kalau dari dropship merasa barangmu laku, kamu bisa stok nanti bisa jadi grosir jadi peluang untuk lain-lainnya. Jadi dari kecil dulu, dari sedikit dulu, nanti kalau memang sudah passionnya, sudah memang rezekinya dari Tuhan, nanti juga akan gede sendiri gitu ya Kak. Dan bantuan sosial media ternyata juga sangat berpengaruh untuk kerjaan Kak Frans yang sekarang ya Kak. Tanpa harus punya toko. Iya, dan tanpa harus punya toko guys ya. Kalau kalian merasa, aduh aku bisnis tuh harus punya toko dulu, punya barang dulu gitu. Punya barang dulu. Kalau ini zaman sekarang bisnis belakangan ini muncul namanya affiliate marketing. Affiliate marketing itu aku pengen jual kamera nih, gue pengen jual handphone nih, gue nggak punya stoknya nih. Brand-brand besar itu mereka menyediakan jasa affiliate. Jadi kita tinggal, hai guys mau beli barang apa nih? Aku jual barang ini nih. Nah begitu dapat orderan, kita tinggal kirim PO-nya customer kita ke supplier itu. Supplier itu akan mengirim atas nama kita, kirim ke customer. Jadi kita nggak usah pegang barang. Zaman sekarang kerennya gitu. Kalau zaman dulu, lu nggak punya barang, nggak usah jualan deh. Gitu. Kalau sekarang nggak punya apa-apa, bisa menghasilkan apa-apa. Tuh, jadi harus memanfaatkan sosial media dengan sangat baik. Modal handphone. Hanya modal handphone doang nih ya kan. Betul. Boleh sambil rebahan kalau zaman sekarang kan orang-orang kan rebahan doang gitu kan, kaum rebahan termasuk saya ya kan. Itu dari rebahan doang pegang HP, muncul ide, aku mau jualan ini nih gitu. Itu bisa langsung itu ya Kak, booming ya Kak kalau emang orang-orangnya pada mau ya Kak. Iya, jadi aku punya klien lucu nih ya kayak cerita lucu lagi nih. Jadi klien ini ibu-ibu. Ibu-ibu, saya kok nggak bisa jualan mas, katanya ngurus anak dan lain-lain gitu kan. Terus ibu coba aja pajang semua barang yang kita punya. Mas barangnya banyak banget loh mas, saya nggak punya dananya nih, katanya gitu. Nggak usah bu, ntar ibu baru ketemu pelanggan ibu niche-nya ke arah mana gitu. Ya udah kita sediain produknya, dia jual di marketplace mereka, kita bantuin upload, dia jualan. Dapat orderan pertama, berisiknya minta ampun. Mas, orderan saya kapan dikirim? Mas, orderan saya kapan dikirim? Ibu, order jam berapa? Jam 1, Bu. Pak, katanya gitu. Jam 2 tolong dong kirim. Oh, tenang aja, nanti kita langsung kirim. Begitu kita dapat resinya, kasih ke ibu ini. Ibu ini dapat resi pertama kan. Mereka punya rasa, wih, enak ya, bisa ngurus anak tanpa harus repot-repot kemana-mana, cuma modal handphone. Mereka bisa menghasilkan uang gitu loh. Dan sekarang mereka punya tim banyak juga sih, ada puluhan orang yang dari nggak usah ngapa-ngapain jadi mulai serius gitu kan. Jadi saya merasa saya bangga loh jadi roda perekonomiannya mereka gitu loh. Puji Tuhan, bermanfaat bagi orang banyak ya Kak. Bagi orang banyak. Nah, dan gak hanya ibu-ibu tadi aja yang sebenarnya bisa untuk tambahan biaya. Banyak kita nih sebagai mungkin siswa yang ada di Tarsisius 2 gitu kan, yang ya uang jajannya gak sebanyak orang lain yang udah dewasa untuk memulai bisnis. Kita bisa kecil-kecilan dulu, mulai dari HP modal. Nah bahkan tanpa modal. Jadi customer mau beli, kita gak punya modal kan. Customer bayar dulu ke kita, kita hanya meneruskan duitnya customer dengan fee
Ya kan? Kalau ada yang bilang riba dan lain-lain, menurut saya ya pandangan masing-masing lah ya. Cuman kalau di saya ya itu oke-oke aja Oke-oke aja. gitu kan. Nah, jadi mengambil keuntungan dari jasa gitu. Betul. Jangan malu atau jangan menganggap berjualan atau mencoba hal baru itu sebagai suatu hal yang susah. Betul. Gitu. Pokoknya semuanya tuh harus di mindset bahwa oke, jualan itu gampang gitu, apalagi tanpa modal gitu kan. Betul. Siapa tahu dari tanpa modal akhirnya sampai bisa kayak Kak Frans akhirnya punya toko gitu kan. Iya. Kita gak akan pernah tahu Betul, gitu. Nah, sekarang pesannya untuk anak-anak muda zaman sekarang nih apa Kak? Oh, pesannya. Jadi karena saya di dunia bisnis, balik lagi bisnis itu kan berjualan ya. Jadi saya pernah dapat nasihat dari mentor-mentor. Dia bilang, kamu lihat satu barang deh, ya kan? Di balik barang itu ada orang sukses di balik itu, gitu. Jadi jutaan barang yang kita lihat, jutaan orang itu masih bisa proses karena pasar Indonesia itu masih luas banget. Berapa ratus juta penduduk Indonesia. Mereka ini yang belanja online itu menurut data hanya masih di bawah 50% untuk yang ngerti belanja online. Karena pembayaran zaman dulu sama zaman sekarang kan beda ya. Zaman dulu mereka belanja harus punya rekening bank dan lain-lain. Sekarang mereka itu cukup aktifin di handphone. Terus udah gitu ke Indomaret, setor uang, udah selesai. Gitu. Atau bahkan bisa COD juga kan Kak? Bisa COD lagi sekarang. Gak usah perlu ke Indomaret bahkan. Betul. Jadi di rumah klik beli, nyampe. Barangnya nyampe gitu. Berarti intinya adalah kalian harus menanamkan ke mindset kalian bahwa ada orang sukses di balik suatu barang. Betul. Jadi kalian tidak boleh meremehkan barang-barang kecil kayak misal ballpoint nih. Kalian cuma menganggap bahwa ballpoint doang gitu. Padahal di balik itu ada perusahaan ballpoint yang besar sekali. Gitu. Makanya kalian bisa menggunakan ballpoint Iya, gitu betul. kan. Nah, terima kasih Kak untuk sharing yang sangat Thank menarik you ini. And then terima kasih juga untuk sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Dan saya Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dan Saya Frans Wijaya. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.